Dalam pertemuan kali ini yang akan kita diskusikan adalah yang disebut dengan sistem kendali mekanik. Ya. Jadi kita lihat sistem kendali itu didukung oleh beberapa sistem ya. Nah, mekanik artinya tidak melibatkan listrik atau listrik kecil sekali dilibatkan atau tidak melibatkan sistem yang lain. Ya. Sistem pneumatik, sistem hidrolik, ya, sistem listrik, ya, sistem mesin-mesin rotasi, ya, tetapi ini betul-betul mekanik. Ya. Nah, jadi yang contoh yang saya berikan di sini adalah beberapa mengenai katup, ya, katup yang diberikan pelampung. Ya. Yang perlu kita ingat adalah bahwa manusia uh, ingin membuat sesuatu itu menjadi otomatis, artinya melibatkan sesedikit mungkin aktivitas manusia. Ya. Ya, kalau bisa 100% dilakukan oleh peralatan tersebut, tapi umumnya harus ada suatu pengawasan atau kontrol yang melibatkan manusia. Ya. Sebagai contoh pelampung yang sederhana, ya, sebuah katup pelampung untuk mengisi tangki air. Ya. Jadi manusia tidak perlu atau orang tidak perlu melihat tangkinya sampai penuh kemudian keran dimatikan. Ya. Yang dilakukan adalah memasang alat pelampung seperti ini. Ya. Jadi itu yang apa, yang melakukan kontrol adalah pelampung ini ya. Begitu air turun, ya seperti ini, airnya turun. Ini ada sistem di dalamnya ini, katupnya ini, dia akan di sini membuka sehingga air itu keluar. Ya. Tetapi di gambar ini terlihat bahwa yang meskipun pelampungnya menggantung, tidak ada air yang lewat ya. Jadi ini adalah salah satu problem yang kemarin sempat kita diskusikan ya. Jangan sampai kita harus menunggu ada masalah PDAM, menunggu pada malam hari saat air tersebut mengalir ya. Kemudian harus tunggu sampai baknya penuh baru kita tutup ya. Kalau enggak nanti airnya akan meluap ya. Banyak yang terbuang. Nah, itu yang rugi adalah si pelanggan ya. Oleh sebab itu secara sederhana diberikan sistem seperti ini ya. Baik, bukan berarti bahwa kita tidak melakukan itu ya, tidak membuat suatu sistem otomatis ya, otomatis dengan uh, sistem lain, tapi sistem yang lain. Tetapi yang ingin ditunjukkan di sini adalah suatu sistem mekanik yang mungkin suatu saat ya, bahwa sistem mekanik ini tetap harus dipakai meskipun uh, kita sudah memakai sistem listrik atau ditambah dengan penggabungan antara beberapa sistem seperti pneumatik, hidrolik dan sebagainya. Ya. Nanti pada bagian yang terakhir ya, akan kita diskusikan sedikit mengenai pengaturan katup ini dengan sedikit dibantu oleh dengan listrik. Ya. Kita lihat ini adalah yang tadi saya katakan dilepas ya, ini dilepas dari tangkinya, ini adalah katupnya di sini, kemudian ini adalah pelampungnya. Kalau ini lurus ya, ini pelampungnya kondisinya tertutup ya. Ini ada suatu silinder yang akan didorong keluar dan masuk, yang mendorong adalah tuas ini ya, di mana tuas ini dihubungkan dengan sebuah bola pelampung. Ini sengaja memang yang kita dalam pertemuan ini banyak menampilkan gambar-gambar untuk memberikan pada kita semua bayangan ya, apa sih sebenarnya alatnya, bagaimana sih bekerjanya. Ya. Ini yang seperti tadi, ya. Ini ada pipa, ya, pipa mungkin untuk pelimpah ya, sehingga masih diinginkan kontrol, misalnya terjadi kemacetan pada katup ini ya, karena ada kotoran masuk sehingga dia tidak bisa
menutup sepenuhnya, sehingga suatu saat harus ada kontrol atau bantuan dari manusia ya. Misalnya dengan adanya air yang meluap, ya, kita tahu ada yang macet, sehingga kita harus menutup kerannya ya. Jadi harus tetap ada kontrol. Nah, sistem seperti ini ya, dalam sistem kontrol yang sudah lebih baik, yang dilakukan di sini adalah memberikan suatu peralatan ya, yang bisa men-trigger atau menyalakan alarm dan sebagainya. Yaitu hanya bayangan ya yang saya beri, jadi suatu bayangan bagaimana yang seperti ini bisa dibuat full otomatis. Ini ya, kalau pelampungnya tidak dia menggantung, maka kita lihat katupnya terbuka. Ini pipa airnya di sini, airnya keluar di sini, ya, menggantung. Tapi kalau bolanya ini didorong penuh oleh permukaan air ini ya, permukaan air ini, maka katupnya menutup sehingga tidak ada aliran air. Ya, sistem katup mekanik ini sangat sederhana, tapi sangat membantu kita yang membutuhkan kontrol pengisian air pada tangki. Kadang-kadang langsung dipasang di bak mandi ya, seperti ini ya. Ini ada dibantu oleh sebuah keran. Ini sederhana sekali. Ini kalau diperbesar seperti ini, ya. Yang tadi pertama bahannya dari bahan material kuningan ya. Jadi sedangkan ini dari plastik. Ya. Jadi kuningan itu semacam metal. Saya kira Anda tahu juga. Tapi kebanyakan sekarang ya, bisa berharga murah tetapi dibuat dari plastik. Ya. Selanjutnya, ini adalah sebuah alat kontrol, ya, pengatur pada sebuah ya, ini adalah kloset ya. Ini saya perlu menunjukkan bagaimana kerja dari alat ini, karena dia juga dilengkapi dengan pelampung di sini ya. Jadi sistemnya ini adalah air masuk, ya, air supply masuk. Ini ada katupnya. Ya. Katupnya ini bisa membuka atau menutup kalau pelampung ini bekerja. Ya. Kalau pelampungnya pada kondisi di bawah, ya, maka katup di sini akan terbuka. Ya. Katup akan terbuka sehingga airnya langsung masuk di dalam penampung ini ya. Ini permukaan airnya sudah penuh. Ini yang disebut dengan floating ball-nya ini sudah penuh. Ya. Kemudian dia akan menutup. Ya. Kalau melakukan misalkan flushing, ya, kita angkat ini, ya, kemudian dia membuka, ya, jadi harus membuka, airnya akan habis masuk sebagai flusher. Ya, permukaannya akan turun, bolanya juga akan turun, kemudian katupnya akan membuka, airnya masuk. Ya. Umumnya peralatan seperti ini di tengahnya ditambahkan di sebuah pipa lagi yang disebut dengan overflow pipe. Ya. Seperti tadi ya, pada gambar sebelumnya ada pipa pelimpah ya, sehingga dia tidak melimpah keluar sini, tapi dia langsung masuk di dalam sistem klosetnya. Ya. Ya, tapi kita harus tahu juga ya, kalau ini katupnya kurang baik, maka dia akan mengalir terus airnya. Ya. Jadi akan habis juga. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kontrol manusia masih dibutuhkan. Ya. Meskipun nanti fully automatic, artinya dia betul-betul bekerja seperti mesin-mesin industri, tetap harus dilakukan kontrol. Ya. Karena ada suatu aturan bahwa otak manusia tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh mekanik. Sekalipun itu robot yang canggih, tidak bisa menggantikan manusia. Itu perlu diingat ya. Jadi sistem kendali itu hanya menggantikan fungsi, ya. Jadi keterlibatan manusia untuk menggantikan hal-hal yang beberapa hal yang membantu manusia. Nah, ini kita lihat, ini ada sistem sama seperti tadi, ya, tapi sistem lebih luas.
di mana PDAM mempunyai di sini ditunjukkan reservoir ya, tapi biasanya pada PDAM itu mereka mempunyai suatu peralatan memberikan tekanan pada air ya, pada pompanya ya, pompanya itu sebuah pompa yang cukup kuat ya, jadi high pressure pump ya, yang bisa mendistribusikan pipa air minum ke suatu area ya, apakah itu kota ya, atau suatu daerah tertentu ya, atau suatu kecamatan atau hanya beberapa rumah dalam suatu sistem perumahan. Tapi kita lihat bahwa sistemnya adalah seperti ini, atau reservoir, sehingga dia akan mengalirkan air. Ini pipa, ini ada pompa. Nah, pompa ini akan mengirimkan air ke konsumen. Nah, sedangkan di konsumen, di sini yang dilakukan adalah supaya tidak terlalu banyak melakukan kontrol, mereka menampung air seperti yang dikatakan tadi, ya, memakai dua macam penampung. Ya, ini ada ini pompa dari konsumen ya. Di sini ada penampung ini dilengkapi dengan pelampung mekanik dan dilengkapi dengan pelampung listrik ya. Pelampung listrik ini adalah untuk memerintahkan pompa ini memompakan air ya. Contohnya sebenarnya ini adalah sebuah reservoir yang airnya tidak bisa naik ya. Sehingga untuk membantu supaya airnya tidak melimpah, dipakai peralatan pelampung bola ini. Sedangkan kalau air tidak mengalir, dipakailah pelampung yang di sini disebutkan radar ya. Ini sebuah merek ya. Sebetulnya saya tidak mau menyebutkan ya, karena ini nanti dianggap bahwa ini adalah suatu promosi ya. Nah, penampung ini mempunyai dua kontrol, bola pelampung dan satunya adalah pelampung yang bisa memberikan perintah menyalakan pompa ataupun mematikan pompa pada suatu kondisi tertentu. Nah, ini pelampung ini ya nanti akan kita bahas lebih dalam, adalah sebuah pelampung listrik ya yang memompakan air kalau airnya pada permukaan tertentu. Ya, karena sering yang dilakukan oleh beberapa orang, begitu airnya turun sedikit, pompa menyala. Ya, karena switch-nya adalah switch seperti pelampung bola ini. Ya, sehingga kita lihat pelampung bola ini sedikit dia turun, sekalipun permukaan air belum turun sampai batas tertentu, hanya turun beberapa senti, langsung keran air sudah terbuka. Nah, sedangkan kalau kita memakai pompa listrik, nah ini yang sedikit merugikan ya, karena setiap berapa menit air dipakai keluar sedikit, pompa harus menyala. Nah, seperti pada saat yang lalu kita sudah singgung bahwa peralatan listrik itu selalu membutuhkan suatu power start. Artinya pada waktu pompa ini di start, dia membutuhkan suatu torsi yang agak besar, ya, sehingga dia menyerap pada starting dia menyerap listrik yang lebih besar. Ya, harusnya akan naik. Ya, kalau Anda perhatikan pada waktu starting motor listrik ya, di industri, Anda lihat ampere meternya itu akan naik cukup tinggi. Ya. Kemudian setelah itu dia turun. Nah, kalau berulang-ulang dilakukan seperti itu, berarti energi listriknya cukup besar. Ya, karena ampere yang tinggi itu dilakukan berulang-ulang sehingga kita dirugikan, bisa rugi karena listrik yang dipakai membengkak. Nah, terus bagaimana dengan radar ini? Nah, radar ini ya, akan menghidupkan pompa kalau air itu sudah sampai pada suatu permukaan tertentu. Ya, kita yang atur. Ya. Sehingga katakan air ini sudah turun permukaan setinggi 1 meter baru dia mau pompa. Ya. Jadi tidak setiap kali 10 cm turun pompa. Nah, itu yang kurang baik sehingga muncullah suatu kontrol ya. Nanti kita lihat cara kerjanya ya. Mekanik berupa pelampung yang dikombinasikan dengan listrik untuk starting pada pompa.
Nah ini kontrolnya, kita lihat ya ini pelampungnya, ini adalah airnya ya, di mana air ini masuk karena ada pompa. Ya, pompa air ini akan memompakan air masuk kemari, tapi dia dikontrol oleh sistem pelampung ini ya. Di sini ada switch-nya. Kemudian pelampung ini disambung dengan sebuah tali ya, digantung. Ya, talinya fleksibel. Ya. Tapi sebenarnya ada dua pelampung ya di sini ya, di mana pelampung ini begitu sampai air sampai di pelampung bawah, maka switch ini akan on, akan menyala. Ya. Tetapi untuk sederhananya digambarkan seperti ini. Ya. Ini ada rangkaian kontrolnya, ya, rangkaian kontrolnya untuk menyalakan atau mematikan. Ya. Jadi ini sudah sedikit lebih canggih. Ya. Kalau misalnya ada masalah dengan pompa, ya, misalnya terjadi arus lebih, ya, karena pompanya macet, ya, maka sistem kontrol ini akan langsung mematikannya. Ya, nanti ada suatu sistem yang disebut dengan termis, ya, di mana switch akan mati. Ya. Kalau yang bernama termis itu dilalui oleh arus yang cukup besar. Jadi ada sistem bimetal, ya, di mana kalau temperatur yang naik karena arus yang besar, bimetal itu akan membuka, jadi dia switch off, membuka sambungan listrik sehingga pompa ini tidak bisa hidup. Ya, ini untuk menyelamatkan sistem pompa. Kok pompa bisa macet? Karena pompa terdiri dari mekanik ya, yang berputar dan sistem listrik. Nah ini, jadi mekaniknya macet, jadi sistem listriknya akan juga terganggu. Ya, arusnya akan naik karena berusaha memutar pompa tersebut. Ya, ini ada sistem pengamanan yang kita lihat di rumah-rumah yang disebut dengan MCB. CB-nya itu circuit breaker. M-nya itu bisa mikro, bisa mini ya. Itu saya tidak tahu. Ya, tapi sebenarnya itu adalah yang kalau kita baca itu adalah sebuah mikro circuit breaker. Nah, kenapa kok mikro namanya ya? Karena ada yang ukurannya juga besar, tergantung arus yang melewatinya. Nah, jadi di perumahan biasanya hanya sekitar 1 ampere sampai mungkin 16 ampere itu termasuk masih mini ya, atau mikro. Nah ini sistem pelampungnya ada dua, yang langsung dipasang pada batangnya, ya, atau ada yang disambungkan dengan sebuah tali, ya, atau pengait ya, sehingga kita bisa memvariasikan. Ingin setinggi ini, talinya kita perpanjang sedikit. Sedangkan ini fix. Kalau kita ingin merubah ketinggian air, maka kita harus mengubah ini ya, menaikkannya lagi ya. Berarti kita harus melubangi lagi tangkinya atau penampungnya ya. Sedangkan di sini dipasang seperti ini, meskipun dipasang di bawah di sini ya, untuk pelampungnya ini kita bisa pasang sesuai dengan yang kita inginkan. Itu sistemnya. Semua sistem mekanik. Nah, ini ada beberapa sistem ya dalam suatu sistem penjernihan air ya. Saya tidak akan membahas ini terlalu detail ya, tetapi yang saya tunjukkan adalah ada beberapa sistem pengukuran permukaan ya. Ini yang dipakai, ini ada displaynya, ini ada dipakai suatu sistem panjang gelombang sehingga dia bisa melakukan pengecekan berapa ketinggian air. Ya. Sedangkan ini adalah suatu sistem untuk kontrol terhadap katup ya. Jadi memang agak susah menjelaskannya karena saya menunjukkan alatnya ya. Dia kalau melebihi dia bisa menyalakan alarm, kalau tidak dia kalau sampai pada ketinggian tertentu menyentuh sensornya dia akan mematikan atau menghidupkan pompa ya.
Ini adalah sistem mirip dengan yang tadi, ya, pilkada tapi elektrik yang tidak menggunakan pelampung. Jadi kita lihat ada 3 sistem, 1, 2, 3. Ya, ketiga sistem ini dipakai masing-masing khususnya adalah untuk penjernihan air. Ya. Selanjutnya, nah ini lebih detail ya mengenai alat yang saya katakan pelampung tadi. Ya. Ini ada tali yang fleksibel. Jadi kalau pelampung ini dia didorong oleh air, dia akan mengapung sampai ke atas. Ya. Jadi talinya bebas, jadi bukan semacam tali yang rigid atau kaku. Ya, dia akan naik. Kemudian sampai kalau airnya naik lagi, pelampung ini pun diangkat juga. Tuh, mengapa kok caranya seperti itu? Ya, di sini ada suatu sistem switch. Ya. Sebenarnya ini yang disebut dengan limit switch. Ya. Saya ingin sudah menunjukkan lebih detail, ya. Tapi nanti dalam pertemuan mendatang saya akan tunjukkan yang disebut dengan limit switch. Ya. Limit switch itu adalah sebuah switch pembatas. Ya. Si limit switch ini akan on atau off kalau kedua pelampung ini terangkat. Kalau cuma satu, dia akan tetap pada posisi dia pada waktu ditarik. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini sistemnya bisa diubah menjadi normally open atau normally close. Apa Pak itu? Nanti akan kita diskusikan pada pertemuan mendatang. Apa itu normally open atau normally close? Tetapi di sini saya katakan, saya perlu beritahukan bahwa kalau pelampung kedua terangkat, maka switch ini akan bereaksi. Apakah menyambung atau memutus? Ya, tergantung bagaimana cara kita melakukan, inginkan dia bekerja. Nah, setelah itu, ini terjadi adalah yang kita inginkan adalah pada waktu air mendekati penuh, kedua pelampung ini akan terangkat. Maka yang kita inginkan adalah switch-nya mati, mematikan pompa. Gitu ya. Nah, jadi sementara kita lihat bahwa kalau kedua pelampungnya terangkat, maka switch akan mati. Kapan switch akan menyala kembali? Pada waktu air turun, meskipun pelampung ini sudah menggantung, ya, tapi switch ini karena mempunyai suatu koefisien pegas tertentu, dia tidak kuat menarik switch ini untuk menyalakan kembali. Ya, sehingga begitu air turun sampai batas di mana pelampung ini ikut menggantung, barulah switch ini koefisien pegasnya kalah, ya, sehingga langsung dia melakukan switch on. Jadi ini untuk lebih menjelaskan bagaimana sebuah pompa menyala atau mati setelah ketinggian tertentu. Ya, jadi tidak sedikit nyala mati dan sebagainya. Ya. Pelampung ini juga bisa kita turunkan, misalkan kita inginkan lebih rendah bisa. Ya, itu pun tergantung dari sumber di mana air yang kita pompakan. Ya, banyak pertimbangan, tapi itu adalah sistem kerjanya. Nah, kita lihat di sini, di dalam switch ini, ya, kita lihat adalah kondisi seperti ini. Ya, ini disebut dengan pumping wiring. Ya, kemudian ini adalah sump wiring. Ya, jadi ini adalah kondisi pada waktu dia memompa. Ini adalah kondisi switch pada waktu dia kosong. Ya, saya sudah jelaskan tadi, kalau dua-duanya membebani, ya, kedua-duanya membebani karena air pada batas kosong, switch ini akan on, menyalakan pompa. Ya, di sini tidak terlihat saluran air masuk dari pompa ke dalam tangki, tapi kita lihat ini ya sistem listriknya. Ya, ini disebut N atau netral atau nol, ya, masuk. Sedangkan yang positif ini, ya, yang sering kita rasakan sebagai kejutan, ya, ini ialah yang dihubungkan ke switch-nya. Jadi ini ke listrik, ya, jala-jala, kemudian ini kita ke switch.
Jadi sudah jelas ya tadi yang kita sebutkan bahwa setelah dipompa, pelampung akan naik. Ini belum. Switch akan tetap bertahan. Ya. Ini sistem switching ini memang bagus sistemnya, sehingga kita lihat ya, sekalipun dia masih ada satu yang menggantung, dia masih belum, si switchnya masih belum off. Ya, padahal pada waktu pada waktu dia digantung dua-duanya, dia langsung on. Nah, Anda tinggal membayangkan, nah ini ada di dalam sini. Nah, jadi karena disebut pumping wiring, maka yang dipakai A1 dan A2. Anda tidak perlu terlalu tahu ya mengenai ini. Ya, ini yang disebut dengan normally open ataupun normally close. Ya. Kita lihat, karena kita inginkan pada waktu dipompa dia berhubungan, maka yang dipakai adalah A1 dan A2. Ya. Baik, selanjutnya ini kita lihat. Ya. Ini mewakili switch-nya. Kalau dua-dua menggantung, maka switch-nya berhubungan. 2 dengan A1 berhubungan. Air dipompakan, kemudian air akan naik. Ya, sama penjelasan seperti tadi, tapi ini dengan ilustrasi. Tetapi switch belum terbuka karena masih digantung oleh satu pelampung. Ya. Kemudian setelah air naik pada ketinggian tertentu, kedua pelampung ini mengapung, switch-nya membuka. Ya. Kita lihat, pada waktu satu pelampung ini menggantung, switch-nya masih menutup. Ini yang saya katakan koefisien pegas yang bagus perhitungannya, sehingga kita lihat pada kondisi yang kedua, setelah pompa mati karena switch terputus, air dipakai kemudian dia turun. Ini menggantung tetapi tidak menutup switch ini, tidak menyambung 2 dengan A1. Tidak cukup kekuatan untuk menurunkan. Terbalik dengan ini ya. Nah, ini yang disebut dengan koefisien pegas. Nah, setelah air turun sampai ketinggian tertentu seperti ini, switch mulai menyala lagi. Nah, mudah-mudahan gambar ini membantu pengertian Anda ya. Ini adalah tangki yang saya peragakan minggu lalu, ya, atau maksud saya pertemuan yang lalu. Ya. Ini adalah tangki atas, ini tangki bawah. Ya, tangki bawah itu bisa tangki yang ditanam di bawah tanah ya, karena mungkin air PDAM tidak bisa naik, ya, atau mungkin di atas tanah yang dia masih permukaan tanah, ya, di mana air PDAM masih bisa memenuhi syarat untuk mengisi tangki ini sampai penuh. Ya, tekanan mencukupi. Ya. Dalam hal ini kita tidak mengasumsikan apakah di dalam tanah atau di permukaan tanah, tapi yang kita asumsikan adalah bahwa tangki ini bisa diisi oleh air PDAM tanpa memompa ya, tanpa dipompa. Ya, kita lihat ini PDAM, langsung air masuk, kalau dia penuh ditutup. Mungkin Anda tanya, loh Pak ini apa ini Pak? Ini adalah pompa. Tapi pompa ini saya persiapkan karena nanti tangki ini kita pakai taruh di atas. Ya, jadi rumah kita misalnya tingkat 2. Air tidak bisa naik sampai tingkat kedua. Jadi Anda bayangkan bahwa setiap kali kita akan mengisi tangki air di tingkat kedua, kita harus menyalakan pompa, tunggu saya penuh, kita matikan. Begitu lupa mengisinya, ya, yang terjadi adalah kita tidak bisa memanfaatkan airnya karena tangkinya tidak berisi air. Sore ini tidak mandi, gitu ya. Nah, ini sekarang susunannya saya tunjukkan pada Anda. Tangki atas dan tangki bawah. A ini penyambung ya. Jadi kalau kita kembali, tadi A itu di sini akan disambung dengan A ini. Nah, jadi tangkinya ini akan diletakkan di atasnya ini posisinya. Yang penting adalah sistem otomatis yang akan kita pakai. Dalam tangki ini diasumsikan bahwa mungkin PDAM bisa naik.
ya. Tapi karena begitu tetangga banyak yang memakai airnya, ya, nggak bisa naik. Nah itu, ya. Sehingga kalau PDAM naik, air PDAM naik, maka kita membutuhkan suatu apa namanya pengaman ya. Jangan sampai dia meluap di sini, terbuang airnya. Itu satu. Yang ini pasti harus ada pelampungnya. Ya, karena begitu PDAM masuk, jangan sampai dia apa? Jangan sampai dia meluap. Ini yang ini sementara jangan di itu dulu ya. Jangan dilihat dulu, kita anggap ini tidak ada. Ya. Baik, PDAM ya, kemudian dia bisa memenuhi tangki ini. Ya. Nah, kemudian tangki di atas kosong, pompa menyala. Dia menyalakan pompa, masuk ke tangki ini. Pompa akan mati kalau kedua pelampung ini mengapung. Itu sudah kita diskusikan tadi. Switch ini akan berhubungan dengan pompa ini. Jadi ini sementara tidak ada dulu ya. Jadi kita lihat tangki ini hanya dikontrol oleh katup ini. Nah di sini, ya, di sini harus ada suatu katup penyarah, ya, sehingga pada waktu dipompa air tidak kembali kemari. Ya. Dia tertahan di sini, ya, katupnya seperti ini, macam ini ya. Ya. Katup ini fungsinya di bawah adalah pada waktu dia memompa, jangan sampai air itu kembali. Kalau air itu kembali ya pada bagian apa hisapnya ini, maka pompa ini tidak akan bisa menghisap. Ya. Ada yang mengatakan harus diisi air dulu, ya, supaya penuh pompa ini bisa berputar. Ya. Karena blade-nya di sini harus terisi air sehingga dia bisa menaikkan air. Nah, untuk itu diberikan katup di bawah, saya yakin Anda tahu itu, sehingga pompa ini tidak pernah kesulitan untuk memompakan air. Ya. Kalau kita yakin bahwa air ini akan selalu di atas, mungkin kita tidak butuh katup. Ya, karena air itu akan selalu memenuhi pompa. Ya. Cuman kita tidak tahu di mana kita meletakkan pompa. Kalau pompa kita letakkan terlalu tinggi di sini, pasti ada masalah. Karena tidak ada air yang ada di dalam pipa hisap. Ya. Kemudian model katup ini kita pasang di sini. Jangan sampai air itu kembali kemari, tapi dia kalau pompa nyalakan air itu harus naik ke atas. Ya. Kapan dia mau memompakan? Apakah manusia perlu melihat lagi? Apakah kita perlu memberikan di sini suatu alat ukur? Ya, mungkin kita hubungkan dengan bawahnya, kita berikan pipa plastik yang transparan supaya kita bisa melihat permukaannya. Ya, tetap manusia harus kontrol. Ya. Sekarang kalau tangkinya seperti ini, tangki di atas kosong, dia akan otomatis mengisi dengan menyalakan pompa karena ada perintah dari ini. Nah, kalau air bisa naik sendiri tidak masalah. Ya, kalau air bisa naik, pompa tidak akan pernah menyala karena kedua pelampung ini sama-sama mengapung pada waktu dia penuh. Ya, tetapi pada waktu airnya habis atau sampai pada titik ini, switch ini akan menyala. Pompa ini akan dinyalakan, kemudian dia naik ke atas. Jadi kita lihat di sini, untuk mengisi tangki ini dari PDAM, tidak perlu kita mengintervensi, tidak perlu manusia melakukan intervensi ya, misalkan menyalakan air dan sebagainya, lepaskan aja. Sehingga kalau penampung ini, kalau air PDAM terlambat, ya, Anda tidak usah khawatir. Ya. Isi, dia akan isi, sampai pada ketinggian tertentu, dia akan tertutup. Begitupun tangki di atas. Kecuali kalau PDAM mati 1 hari penuh atau 1 minggu, ini semua tidak berfungsi. Nah, dan perlu kita lihat bahwa sistem ini juga harus diimbangi. Ya. Itu harus Anda pikirkan. Pada waktu air ini habis, pompa menyala. Ternyata di tangki sini tidak ada air. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus menambahkan kontrol, dan itu mungkin Anda harus jawab di dalam pertanyaan yang akan diajukan. Ya, saya kira
ini suatu sistem yang saya pilih ya, mekanik, tetapi dia bisa bekerja fully automatic ya. Ada sensornya di sini, berarti dia ada umpan balik. Ya, kalau di sini mungkin tidak ada sensornya, dia merupakan suatu sistem yang satu arah, ya, tanpa ada umpan balik. Ya, jadi ini sudah lengkap ya. Ini tanpa umpan balik, ya, sedangkan di atas pakai umpan balik. Ya. Untuk itu coba Anda gambarkan diagramnya, ya, diagram kontrol kendalinya, ya, baik yang untuk yang manual di bawah maupun yang fully automatic di atas. Ya, saya kira itu nanti mungkin akan kita diskusikan mengenai peralatan-peralatan yang mendukung sistem listrik, pneumatik, dan hidrolik.